Katakan, so that the man of the generation of the flood might see him employed on its work 120 years. Ya, jadi supaya generasi pada masa itu, generasi banjir, katakan generasi air bah, itu mungkin mereka melihat pekerjaan Noah membangun Bahtera selama 120 tahun, dan mungkin saja mereka nanti bertanya sama Noah, kamu bangun Bahtera ini untuk apa? 120 tahun, Khaverim, ya. Untuk apa kamu bangun Bahtera? Nah, Noah kan bisa jawab, Hakadosh Baruch akan menurunkan banjir seluruh bumi. Banjir yang besar. Kalau kamu tidak masuk ke dalam Bahtera, kamu akan binasa. Ini penjelasan pertama, ya, Khaverim, ya. Jadi, ini tugas yang diberikan kepada Noah. Jadi masing-masing pribadi, Khaverim, itu berbeda tugas yang diberikan oleh Hashem. Tugas yang Hashem berikan kepada setiap orang tidak semuanya selalu sama. Tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Di penjelasan lain, Khaverim, kita membaca bahwa ada perbedaan antara Noah dan Abraham Avinu. Dan kita juga bisa melihat bahwa antara Noah dan Abraham Avinu juga situasinya berbeda, Khaverim. Ya, waktunya berbeda, situasinya berbeda. Jadi Hashem memberikan tugas juga berbeda antara Noah dan Abraham Avinu. Nah, penjelasan Rabbeinu Bachya seperti ini. Why did he not engage? Kenapa dia tidak melibatkan Hashem dalam dialog seperti Abraham Avinu? Ya, seperti yang dilakukan Abraham Avinu jauh setelah masanya Noah. Ketika Hashem memberitahukan kepadanya untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora dan seluruh penduduknya. Di mana Abraham Avinu berdoa terus-menerus, ya, almost insistently, hampir terus-menerus, as we know from the report of Torah, ya, seperti yang kita tahu dari Genesis, dari Bereshit pasal 18. Kenapa Noah tidak melibatkan Hashem untuk berdialog atau berdoa? The answer to this question is that Noah did not neglect. Sebenarnya Noah tidak mengabaikan untuk berdoa kepada Hashem. Dia tidak berdoa pada waktunya, pada masanya. Ya, tidak juga dia tidak care terhadap orang-orang tersebut. Ya, bukan berarti Noah nggak peduli tentang orang-orang yang akan binasa. Tetapi gini, Khaverim, he knew that there was a need for only 10 righteous people. Noah mengetahui bahwa kebutuhannya sebenarnya adalah 10 sadikin. In order to ensure the survival of the world. Jadi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, mempertahankan dunia ini adalah 10 sadikin. Dia mendasari hal ini dari tradisi yang kita belajar di Parashat Bereshit.
di mana Hasem menciptakan dunia, Hafirin, itu dari 10 Sefirot. He reasoned that if there were indeed 10 righteous people alive at that time, God would not have instructed him to prepare for the deluge. Jadi, kalau saja ada 10 sadik, maka Hasem tidak menginstruksikan untuk mempersiapkan bahtera, karena Hasem akan mengirim banjir, mengirim air bah. Jadi beda tugas, beda orangnya, beda situasinya. Ya, kita bisa melihat dari berbagai pandangan. Oh, kita lihat lagi penjelasan dari Rabbi Bahya. Nah, jadi di sini katakan only 8 people. Jadi di dalam situasi ini, Hafirin, hanya 8 orang benar yang masuk ke dalam bahtera. Noah, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Hanya 8. Nggak ada 10 orang sadik. Ini membuktikan bahwa pada waktu itu tidak ada 10 orang sadik yang ada di bumi. Nah, di sana ada penjelasan Abraham had also stopped praying. Abraham juga berhenti berdoa ketika dia menyadari bahwa tidak ada 10 orang sadik di Sodom dan Gomora. Nah, menyadari bahwa tidak ada 10 orang benar di dunia, ini jelas bagi Noah bahwa generasi pada saat itu tidak layak untuk menerima survival. Ya, on account of the remaining 8 good people. Jadi Noah tahu bahwa generasi ini tidak akan bisa selamat hanya karena 8 orang benar. Nggak ada 10. The most that God was willing to do, hal yang rindu Hasem lakukan pada saat itu hanya menyelamatkan Noah dan keluarganya. Karena Noah ini adalah orang pertama dari generasi ke-10 sejak Adam. Kita lihat lagi penjelasan ini, Kaberim. The fact that Abraham himself did not bother to implore God to save the city of Sodom for the sake of fewer than 10 righteous people prove that Noah cannot be faulted. Ya, jadi fakta bahwa Abraham sendiri enggak menyusahkan untuk meminta Hasem menyelamatkan kota Sodom dan Gomora, karena cuma ada sedikit orang benar di sana. Jadi Abraham juga enggak menyusahkan Hasem lagi. Ya, dia berhenti berdoa, dia berhenti memohon. Nah, jadi melihat fakta bahwa Abraham juga akhirnya tidak menyusahkan Hasem, jadi Noah juga tidak bisa disalahkan ketika dia tidak berdoa. Ya, karena tidak ada 10 orang benar pada saat itu. In fact, Noah was not even allowed to pray. Faktanya, Noah juga tidak diizinkan untuk berdoa ketika dia tahu kurang dari 10 orang benar. Nah, tambah lagi kabarin, kebalikan dari Sodom dan Gomora. Nah, Sodom itu nggak pernah diperingati. Jadi Hasem memerintahkan malaikat untuk menghancurkan Sodom tanpa peringatan dini, tanpa peringatan lebih awal. Nah, sedangkan zamannya Noah itu 120 tahun mereka diingatkan.
ketika Noah membangun bahtera 110 tahun, itu peringatan buat generasi saat itu. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka. Nah, Sodom dan Gomora tuh enggak ada peringatan. Jadi kenapa Abraham berdoa, Abraham minta, masa engkau mau menghancurkan orang-orang jahat bersama dengan orang benar? Karena tanpa peringatan. Jadi Abraham minta, bagaimana kalau ada 50? Bagaimana kalau ada 40, 30? Ternyata juga nggak ada 10. Nah, kebalikan dari zamannya Sodom dan Gomora, di zamannya Noah, ini sudah ada peringatan 120 tahun. Makanya kenapa dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zamannya Noah, bukan seperti zamannya Sodom dan Gomora. Zamannya Sodom dan Gomora itu nggak ada warning, nggak ada peringatan. Tapi kedatangan anak manusia itu ibarat atau sama dengan masanya zamannya Noah. Karena apa? Sudah ada peringatan. Sejak sekarang ini sudah terus dilontarkan peringatan dari Hasamayim. Untuk apa? Bertobat. Kembali, sufa. Kembali kepada Hasem. Ya, bahkan ribuan tahun peringatannya sudah diberikan. Makanya kenapa kedatangan anak manusia itu sama dengan zamannya Noah. Sudah ada peringatan. Nah, sekarang kita melihat Bereshit 7 ayat 1. Vayomer Hasem lenoach, Bo ata v'kol beitecha el hateva. Come thou and all thy house into the ark. Hasem berbicara kepada Noah, masuklah engkau dan seluruh keluargamu ke dalam bahtera. Habarim, ini menarik. Pertama, disuruh membuat bahtera. Dan kedua, suruh masuk ke dalam bahtera. Menariknya apakah? Menariknya begini. Teva, the Hebrew word for ark, Teva, also mean word. Kata-kata atau perkataan. Come into the word. Masuklah ke dalam perkataan. Kata Hashem. Enter within the word of prayer and Torah study. Masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam teva, itu sama masuk ke dalam perkataan, doa-doa, dan belajar Torah. Here you will find a sanctuary of wisdom. Disinilah engkau akan menemukan tempat perlindungan dari hikmat, meaning and holiness. Jadi dikatakan saudara, ini adalah tempat perlindungan dari hikmat, pengertian, dan kekudusan di tengah-tengah amukan banjir bandang kehidupan. Masuk ke dalam pembelajaran Torah, masuk ke dalam doa-doa. Ini penjelasan dari Rabi Israel Baal Shem Tov. Apa yang Hafirim bisa dapat di sini, Hafirim? Apa yang Hafirim bisa dapat? Tadi kita melihat bahwa keadaan zaman Noah itu sama keadaan ketika nanti anak manusia datang. Dan di zamannya Noah, perintah Hasem adalah membuat bahtera dan engkau masuk ke dalam bahtera supaya engkau selamat, mendapatkan tempat perlindungan. Tempat perlindungan akan hikmat, pengertian, kekudusan di tengah-tengah amukan banjir bandang. Kalau kita mau compare, zamannya Noah dengan zamannya kedatangan anak manusia,
Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa menyelamatkan manusia dari segala kebinasaan hanya satu, masuk ke dalam Eva, masuk ke dalam doa dan pembelajaran Torah. Nggak ada pilihan lain, Kafir. Ya, nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya di sana ada perahu-perahu karet gitu, Kafirin, ya, ada perahu-perahu TNI begitu, nah itu berarti masih ada pilihan lain. Ini nggak ada pilihan, cuma ada satu Eva. Itu adalah bahtera yang dibangun oleh Noah, dan mereka harus masuk ke sana. Sama, saat kedatangan anak manusia, itu seperti zamannya Noah, berarti cuma satu, masuk ke dalam doa dan pembelajaran Torah. Hanya ini yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Ya, maka ini menarik, makanya saya bilang menarik. Jadi sebelum kita masuk waktunya nanti, Kafirin, karena waktunya sudah ditetapkan, akan ada waktunya di mana sesuatu seperti banjir bandang itu akan Hasem adakan di dunia ini. Ya, bukan secara fisik banjir bandang, Kafirin, ya, karena Hasem sudah berjanji nggak akan kirimkan air bah lagi. Tetapi akan ada hal seperti banjir bandang yang terjadi di Noah, di masanya Noah. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa selamat dari semua amukan itu adalah doa dan belajar Torah. Hanya itu pilihannya, Kafirin. Nggak ada pilihan lain. Jadi melalui parasat Noah ini, Kafirin, kita diingatkan bahwa inilah satu-satunya cara untuk kita bisa selamat dari amukan banjir bandang di akhir zaman nanti. Masuk dalam doa dan belajar Torah. Masuk di dalam pembelajaran firman Hasem. Masuk di dalam pembelajaran kitab suci. Masuk di dalam pembelajaran Torah Hasem. Ya, kita lanjutkan lagi, Kafirin. Saya lompat ke pasal 8 ayat 16. Kafirin. Ini menarik, Kafirin. Tadi dikatakan bahwa masuk. Nah, di pasal 8 ayat 16 dikatakan Zeh min hateva ata. Keluarlah dari bahtera, go forth from the ark. Ata, thou, wasim techa, and thy wife, and thy sons, and thy son wife with thee. Keluar. Ada waktunya masuk, ada waktunya keluar. Tapi yang menariknya di sini, Kafirin. Kol hachaya asher itecha mikol basar ba'ov uva behema uva kol haremes al haaretz haizeh itach. Di sini ada perbedaan antara tulisan dan pengucapan. Kafirin, ya. Ditulisnya itu pakai vav, tapi disebutnya pakai yud. Harusnya hose, tapi dibacanya haize. Dikatakan begini, Kafirin. Bring forth with thee every living things that is with thee all of all flesh, and every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may swarm in the earth and be fruitful and multiply upon the earth. Sekarang kita mau lihat arti dari kata Ibrani hayetse. Ditulis pakai vav, tapi dibacanya pakai yud. Bring forth, keluar.
Ketifnya Hotse, tapi carry-nya Hayetse. Ini berarti gini, tell them to go forth. Kabarin yang pakai verb, itu artinya if they do not wish, if they refuse to go forth, you make them go out. Jadi gini Kabarin, setelah 1 tahun, bayangkan Kabarin, setelah 1 tahun dalam kapal, lalu setelah air habis, kering, lalu Noah membuka pintu, 1 tahun dalam bahtera. Harusnya begini kan? Harusnya begini kabarnya. Mereka sudah nggak sabar pengen keluar. Itu normalnya. 1 tahun dalam perahu, begitu air habis, keluar, mereka kan harus gini, aduh nggak sabar pengen keluar nih. Sudah 1 tahun di kapal. Tapi kenyataan mereka nggak mau keluar. Makanya kenapa ditulis Hotse? Pakai verb. If they do not wish, jika mereka nggak mau, kalau mereka menolak, kamu paksa mereka keluar. Pertanyaannya begini, Kak, kenapa mereka nggak mau keluar? Kenapa mereka nggak mau keluar? Apa yang bikin mereka betah di dalam Teva ini? Ternyata Kaberim, mereka mengalami hal supranatural di dalam Teva. Penjelasan rabinikal bahwa di dalam Teva Kaberim, mereka itu dipisah. Jantan dan betina itu dipisah. Selama 1 tahun di dalam Teva, mereka tuh nggak boleh berhubungan intim. Manusia juga tidak boleh berhubungan intim. Mereka mengalami supranatural selama mereka ada di dalam Teva, di dalam bahtera. Dan mereka mengalami yang namanya keindahan dari pribadi Masiah, keindahan dari eranya mesianik. Itu yang terjadi, Haverin. Itu yang bisa kita baca di dalam Yesayahu 11 ayat 6-8. Dikatakan, and the wolf shall dwell with the lamb. Dan serigala akan diam bersama dengan domba. And the leopard, dan leopard shall lie, akan berbaring bersama dengan anak-anak. And the calf, and the young lion, dan anak sapi, anak lembu, dan anak singa akan makan bersama-sama. And a little child shall lead them. Jadi ini yang terjadi di dalam Teva. Mereka mengalami era mesianik. Mereka tidak saling mencakar, mereka tidak saling menyerang, mereka tidak saling berantem, bahkan mereka tidak saling berhubungan intim, dipisah. Betina-betina, jantan-jantan, dan Hasan minta ada kekudusan di dalam Teva. Teva itu harus benar-benar terhindar dari kecemaran. Jadi ini bukan sembarangan Teva, Kabir. Makanya kenapa kita tahu Teva ini berbicara tentang doa dan belajar Torah. Pirkei Avot menjelaskan ketika kita duduk belajar Torah itu Shekinah hadir di atas kita. Ya Kafirimnya kalau bahasanya Yesua beda. Bahasa Yesua begini. Jadi kalau Kafirim melihat kenapa ada perbedaan di dalam perkataan Yesua. Kalau Yesua Rabbeinu bilang begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi kalau kita lihat dari Pirkei Avot, 2-3 orang duduk makan dalam satu meja, berbicara Torah, Shekinah hadir. Nah kalau Yesua bilang, aku hadir. Maksudnya apa? Yesua adalah representasi dari Shekinahnya Hasem. Ya, Yesua itu, Yesua Rabbeinu, itu adalah representasi dari Shekinahnya Hasem. Jadi Yesua bilang, aku hadir. Karena pribadi Yesua adalah representasi dari Shekinahnya Hasem. Jadi bahasa Yesua beda. Makanya kenapa orang yang tidak belajar Torah dengan baik, dia tidak bisa mengerti perkataan Brit Hadasa, apalagi perkataan Yesua Rabbeinu. Karena Yesua Rabbeinu berkata dari sisi pribadinya sebagai Mesias, sebagai
Sekinahnya Hasem. Yohanan 1 ayat 12 katakan, dia berdiam di tengah-tengah kita. Coba, siapa yang berdiam? Siapa yang sohen? Itu sekinah. Jadi kalau dikatakan, dia telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Yesua itu adalah sekinahnya Hasem, diam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi ketika orang belajar Torah, Hafirin, itu ada sekinah, ada hadirat Hasem di sana. Di dalam Teva seperti itu. Jadi ketika mereka masuk, Teva itu berbeda, dia punya hawanya berbeda kalau bahasa umumnya, Hafirinnya, hadiratnya berbeda. Itu menggambarkan tentang eranya mesianik. Jadi di dalam parasat Noah ini, kita sudah bisa melihat gambaran era mesianik yang dialami oleh Noah dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bahtera. Itu seperti Yesaya 11. And the cow and the bear shall feed. Jadi sapi dan beruang itu saling berbagi makanan. Their young ones shall lie down together. Ya, anak-anak akan berbaring bersama. And the lion shall eat straw like the ox. Dan singa akan makan jerami seperti sapi. And the sucking child, anak-anak yang menyusui, shall play on the hole of the ass, akan bermain di sarang, di lubang sarangnya ular beludak. Ya, dan anak-anak yang pisah susu itu, shall put his hand, akan meletakkan tangannya di lubang ular beludak, ular tedung, ular beludak. Ini berbicara tentang pemulihan di era mesianik. Tidak ada yang saling menyerang, tidak ada yang saling menggigit, tidak ada yang berantem. Itu yang dialami. Maksudnya apa? Mereka bisa membedakan ketika mereka ada di luar sebelum air bah, di mana manusia waktu itu rusak, mereka mengalami era mesianik, pemulihan yang luar biasa. Nah, itu yang akan terjadi ketika nanti Masiah datang dan memulihkan Israel. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 24 dikatakan, and my servant David, dan hambaku David, wa abdi David melech alehem, and my servant, dan hambaku David akan menjadi raja atas mereka. And they all shall have one shepherd. Waro'eh echat yihye lechulam. Dan yang menarik, they shall also walk in, dikatakan mishpatai, dan mereka akan berjalan di dalam mitzvatku dan berjalan di dalam hukat, akan berjalan di dalam hukum dan ketetapan Hashem dan melakukannya. Jadi di masa era mesianik, Hashem akan melembagakan kembali seluruh Torah, mispat dan hukat, hukim, ya, mispatim dan hukim itu akan dilembagakan kembali oleh Masiah pada era mesianik nanti. Itu yang membuat dunia ini menjadi seimbang kembali ketika orang-orang mulai berjalan di dalam mispat dan hukim, mispatim dan hukim, hukum dan perintah dan ketetapan Hashem. Nah, ini yang dialami oleh mereka yang ada di dalam era mesianik. Makanya kenapa mereka nggak mau keluar, Hafirin? Mereka nggak mau keluar. Hashem bilang, sudah selesai waktunya. Sekarang keluar
masuk ke fakta kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa mereka harus apa? Mereka harus terus beranak pinak. Mereka harus beranak cucu memenuhi bumi. Tambah kabarin. Ketika kita belajar Torah, kabarin, ada waktunya kita tidak berada di dalam terus dan kita mulai keluar. Mulai menjadi terang, mulai menjadi garam. Mulai menjadi berkat apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui, menjadi berkat buat orang lain. Menerangi orang lain. Selama kita belajar Torah, selama kita ada di dalam komunitas, kita merasa enak. Wah, Torah enak ya. Wah, ini pengetahuannya luar biasa. Saya baru tahu nih. Wah, luar biasa ini. Saya diberkati sekali. Ya, ada waktunya kabarin, kita harus masuk di dalam kenyataan hidup ini. Fakta bahwa kita masih ada di tengah-tengah dunia yang majemuk, di tengah-tengah dunia yang tidak semuanya orang mengenal Torah. Tidak semua orang mengerti kebenaran. Dan tugas kita adalah menjadi terang, menjadi garam. Memberikan kebaikan Torah kepada mereka. Bukan dengan perkataan saja, tapi dengan avoda kita. Ya, dengan sedekah kita, dengan gemilut khazadim kita. Apapun yang Haverim bisa lakukan itu menjadi sedekah. Ya, ketika Haverim memberikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan Torah, perkataan-perkataan firman, itulah sedekah saudara kepada mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan lewat perbuatan kita. Itu yang terjadi di dalam parasat Noah. Ya, kita lanjutkan Pak. Bayasfu al-haaret aser nataki le-abdi. Bayakov aser yasfu bah. Avotehem bayasfu aleha. Hema ubenehem ubnei benehem at olam. David abdi nasi lahem me olam. And they shall dwell in the land. Dan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Mereka akan diam di negeri mereka yang Hasem berikan kepada mereka. Akan diberikan kepada Yakub, hambanya, dan David, hamba Hasem, akan menjadi pemimpin. Nasi akan menjadi pemimpin untuk selama-lamanya. Ini adalah era Mesianik, di mana Mesias akan menjadi raja untuk selama-lamanya, memerintah untuk selama-lamanya, dan di sana akan ada damai sejahtera, di sana akan ada kebaikan. Ya, Baik, kita lanjutkan. Bayi ben Noah misbeach, and Noah membangun sebuah altar bagi Hashem. And took of every clean beast, and of every clean bull, and over burnt offering on the altar. Yang menjadi pertanyaan begini, Kapten. Dari mana Noah bisa tahu yang namanya unclean sama clean dari hewan-hewan ini? Dari mana Noah bisa tahu unclean animals and clean animals? Karena kita tahu bahwa sampai masa ini orang itu belum makan daging, katanya. Orang belum makan daging. Jadi orang nggak pernah tahu mana daging yang bersih, mana daging yang tamek, mana daging yang tahor. Tapi kenapa Noah bisa tahu mana daging yang tamek,
mana daging yang tahor. Nah, disinilah Kafirin kita bisa memahami bahwa Noah berkomunikasi dengan Hasem. Ada Torah tertulis, ada Torah lisan. Torah lisan ini yang tidak tertulis, jadi banyak orang yang tidak memahami tentang hal ini. Karena apa? Tidak tertulis, Hasem hanya berbicara kepada orang-orang tertentu akan hal-hal tertentu. Jadi dari mana Noah bisa tahu unclean animals and clean animals, binatang yang tame dan binatang yang tahor? Ini adalah Torah lisan. Dan setiap kita, Hafirin, setiap kita praktisi Judaism, kita harus belajar. Salah satunya adalah Torah lisan ini, supaya kita bisa memahami secara lengkap setiap mitzvah yang diperintahkan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Kita bisa memahami Torah, kita bisa memahami halakha, kita bisa memahami mitzvah, setiap mitzvah yang diperintahkan Hasem kepada bangsa Israel juga diperintahkan kepada kita. Dari sinilah Noah bisa memahami, oh ini tame, ini tahor. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa Noah memilih satu pasangan untuk binatang yang tame dan 7 pasang untuk binatang yang tahor. Setelah mereka selamat dari air bah, lalu Noah membangun sebuah bahtera bagi Hasem, dan Noah mengambil semua binatang yang tahor. Ya, semua binatang yang tahor. Tapi masalahnya begini, setiap orang mau membawa persembahan. Ada 8 orang. Sedangkan binatang tahor hanya 7 pasang. Jadi akhirnya mereka mengambil 6 pasang. 6 pasang mereka ambil dan mereka korbankan di hadapan Hasem, dan 1 pasang mereka biarkan untuk berkembang biak. Noah membangun bahtera dan Noah mempersembahkan korban syukur. Korban syukur ini korban bakaran, ya. Korban bakaran di sini yang dimaksud dengan burnt offering ini adalah korban ucapan syukur. Di sini katakan Waya'al olot. Olot ini bentuk plural, ya. Kalau bentuk singularnya itu olah. Waya'al olah. And over burnt offering, dan mempersembahkan korban olah. Nah, kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Noah ini juga dilakukan oleh para sailor, ya, para pelayar yang ada di ceritanya Yunus. Sama, Hafirinnya. Jadi ketika mereka selamat dari amukan badai, lalu mereka mempersembahkan burnt offering, mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka di zaman Yunus itu sama seperti yang dilakukan Noah pada zamannya. Ketika Noah selamat dari air bah, selamat dari banjir bandang, lalu dia mempersembahkan korban bakaran, korban syukur kepada Hasem. Ini sama, Kafir, ya. We learn from here, kita belajar dari sini, that anyone who has been miraculously saved from dangers beyond his control, siapapun yang secara ajaib selamat dari bahaya, ya, di luar dari kontrolnya, dia diharapkan untuk membawa korban pengucapan syukur. Ya, jadi dari ayat ini, Khabarim, kita belajar bahwa
siapapun yang selamat dari bahaya, dia harus mempersembahkan korban pengucapan syukur. Lebih lanjut, Habarim, lebih jauh, di dalam parasat Zalf, ini dijelaskan bahwa ada empat hal seseorang itu diharuskan membawa korban syukur. Yang pertama itu orang yang selamat dari perjalanan lewat laut. Jadi kalau dia menyeberang laut, ya misalnya Habarim naik kapal, naik feri, atau naik pesawat menyeberangi laut, dan Habarim selamat, Habarim harus mempersembahkan korban syukur di hadapan Hashem. Yang kedua, mereka yang melewati padang gurun. Mereka yang selamat melewati padang gurun juga harus mempersembahkan korban syukur. Yang ketiga, mereka yang sakit dan sembuh. Jadi mereka yang sembuh dari sakit juga harus mempersembahkan korban syukur. Yang keempat, mereka yang bebas dari penjara. Mereka yang sudah dibebaskan dari penjara juga diwajibkan untuk mempersembahkan korban syukur. Ini dari Talmud Berachot 54. Ya. Nah lalu kita kan tanya, korban syukurnya apa? Kita kan nggak bisa mempersembahkan korban syukur. Ya, apa saja kabarnya bisa berterima kasih sama Hashem. Ya, berterima kasih sama Hashem karena Hashem sudah memberikan keselamatan. Di dalam perjalanan semuanya selamat. Ya. Tapi intinya kita harus bersyukur di hadapan Hashem buat pemeliharaan Hashem, ya, buat perlindungan Hashem, buat kesembuhan yang Hashem berikan kepada kita, buat kebebasan yang Hashem berikan kepada kita. Ya, kita lanjutkan kabar ini. Bereshit 8 ayat 21. Vayarach Hashem et reach hani choa. Dan Hashem mencium aroma yang manis. Ketika Noah membawa korban persembahan, Hashem mencium aroma yang manis, aroma yang harum. Vayomer Adonai el libo. Berbicaralah Hashem di dalam hatinya. Lo osif lekalel ot et haadama ba'avur haadam ki yetser lev haadam ra min ura. I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Aku tidak akan lagi mengutuk bumi, tidak akan lagi demi manusia, karena apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di imajinasinya, apa yang ada di dalam hatinya, itu jahat sejak masa mudanya. Yang kita mau lihat adalah kiyetser lev ha'adam ra, evil, min ural. This word is written without a vowel. Harusnya ada huruf vavnya. Setelah huruf ayin, itu harusnya ada vav. Ini tidak ada vav. Jadi bisa dibaca min araf, which would imply that from the moment the embryo. Jadi ini menjelaskan gini, Habarim. Jadi sejak di dalam kandungan, ketika orok dalam kandungan sudah berontak, pengen keluar, saudara. Nah itu tuh dia sudah ada yeser haranya, sudah ada evil inclination is given to it.
bahkan sejak embrio. Ini dari Bereshit Rabbah 34 ayat 10. Kalau Haverim bisa ada waktu baca Bereshit Rabbah 34 ayat 10 ini, Haverim bisa memahami penjelasannya lebih dalam lagi, Haverim ya. Saya mengambil sedikit saja dari Bereshit Rabbah 34 ayat 10. Antonius asked our teacher, when is the evil inclination placed in a person? From the moment one comes out of the womb of one's mother, or before one comes out of the womb of one's mother? Before one comes out of the womb of one's mother, he replied. Jadi gurunya bilang, jadi gini, Antonius tanya sama gurunya, kapan Yetzer hara itu diberikan kepada seseorang? Saat dia keluar dari rahim ibunya atau sebelum dia keluar dari rahim ibunya? Gurunya bilang begini, sebelum dia lahir dari rahim ibunya, dia sudah diberikan Yetzer hara. Lalu Antonius menjawab begini, itu nggak mungkin. Jika Yetzer hara diberikan sebelum dia keluar dari rahim, pasti dia akan mencoba untuk menggali, berontak supaya dia bisa keluar dari kandungan ibunya. Lalu gurunya, rabinya setuju sama Antonius. Because his view correspond with that of script. Karena apa yang dikatakan Antonius, pandangan Antonius ini sesuai dengan kitab suci. Because the inclination of man's heart, Yetzer Lev, is evil from his youth. Min Urab. Rabbi Yudan mengatakan, this is written min Urab, from his awakening, which means from when he awakes min ar to the world. Ya, jadi ketika dia keluar dari kandungan ibunya, ketika dia sadar bahwa dia sudah ada di dunia ini, baru Yetzer hara itu diberikan kepadanya. Kenapa saya kuat? Kenapa saya mengambil paragraf ini? Nanti kita mau lihat kesananya, Haverimnya. Lalu Antonius tanya lagi sama rabinya, when is the soul? Kapan nesama itu diberikan kepada seseorang? From the moment one comes out of the womb of one's mother, or before one comes out of the womb of one's mother. Gurunya menjawab, when one comes out of the womb of one's mother. Jadi Antonius bertanya, kapan nesama itu diberikan kepada seseorang? Sebelum dia keluar dari rahim atau setelah dia keluar dari rahim? Gurunya bilang ketika dia keluar dari rahim baru nesamanya diberikan. Antonius menjawab, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini ibarat daging yang tidak digarami selama 3 hari. Itu akan berbau busuk. Akan menjadi rusak. Dan rabinya juga setuju dengan dia. Karena kitab suci mendukung Antonius ini. Dikatakan, you bestow, engkau memberikan kepadaku hidup. You providence watch over my spirit. Ini ada di Ayub 10:12. Jadi, nesama itu diberikan sebelum bayi itu keluar, tetapi evil inclination, Yetzer Lev-nya itu, Haverim itu diberikan setelah dia keluar dari rahim ibunya. Intinya, penjelasan ini intinya bahwa Yetzer hara itu sudah ada sejak dia masih bayi. Sejak dia masih ada, Yetzer hara ini, sejak dia masih kecil, masih bayi, Yetzer hara ini sudah ada pada setiap orang. Oleh sebab itu, Hasan bilang, aku tidak akan lagi mengutuk atau aku tidak akan lagi menghukum dunia ini karena manusia. Sebab sejak dari masa mudanya, sejak dari kecilnya,
imajinasi mereka, hati mereka, pikiran mereka itu sudah jahat. Ini penjelasan lain lagi, Hafirin, kita lihat. For the imagination of man's heart is evil from his youth. This statement is best understood as similar to the Talmud Baba Kama 39. Di sini di Talmud Baba Kama ini diberikan perbandingan dengan seekor sapi jantan yang dilatih untuk pertandingan di arena. Ya. Jadi di sini dibandingkan dengan seekor sapi yang dilatih secara khusus untuk bertanding di arena, lalu dia menanduk seseorang. Nah, dikatakan bahwa sapi ini tidak bisa disalahkan, tidak bisa dihukum, tidak bisa mendapatkan hukuman mati. Karena apa? Karena dia memang dilatih untuk hal itu. Sapi ini memang dilatih untuk berantem di arena. Jadi kalau dia menanduk seseorang, itu memang sudah dia dilatih seperti itu. Jadi dia tidak bisa dipersalahkan dan dia tidak bisa mendapatkan hukuman mati. The reason cited in that Mishnah is that the Torah used the future tense higah in Exodus 28 when providing the death penalty for oxen or a human being. Animals which have been trained to do just that are not culpable for doing that comes naturally. Ya, Hafirimnya. Jadi karena dia sudah memang dilatih untuk itu. Nah, sama halnya dengan men. Jadi setiap manusia itu sudah diperlengkapi dengan yeser hara sejak dia lahir. Jadi dikatakan is not culpable until he has learned to distinguish right from wrong. Jadi seorang pria juga dia tidak bisa dipersalahkan ketika dia melakukan suatu kejahatan karena memang dari kecil dia sudah diberikan yeser hara, itu alamiahnya. Dia tidak akan dipersalahkan sampai dia belajar untuk membedakan yang benar dan yang salah. Baru dia bisa memahami. Dan itu pilihannya. Ya, kabarnya. Nah, jadi karena yeser hara inilah akhirnya ini menjadi suatu tindakan di mana Hasem juga tidak bersikap keras pada manusia. Tetapi Hasem memberikan kesempatan kepada manusia untuk belajar, untuk memahami, untuk mengerti, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, itu kan logikanya kan begitu, Hafirin. Ya, kalau seseorang tidak diajarkan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, yang dia tahu apa? Dia nggak bisa membedakan baik atau jahat. Makanya pertanyaan saya begini. Di dalam diskusi kita di grup Hafirin, saya kan juga sempat memberikan pertanyaan. Gan Eden itu di luar ruang dan waktu, apa di dalam ruang dan waktu? Ya sudah pasti di luar ruang dan waktu. Karena apa? Karena itu adalah satu dari 7 hal yang Hasem ciptakan sebelum dunia diciptakan. Kita sudah tahu itu dari apa yang kita pelajari ya tahun-tahun kemarin, kita sudah tahu. Yang saya mau sampaikan kepada Hafirin adalah begini, Pak. Kalau kita mau menjelaskan tentang sesuatu yang di luar ruang dan waktu, perhatikan Hafirin,
Jika kita mau menjelaskan sesuatu yang di luar ruang dan waktu, kita tidak bisa menjelaskan dengan pikiran kita yang ada di dalam ruang dan waktu. Di luar ruang dan waktu itu, everything, segala sesuatu itu ada di dalam koridornya Hasem. Itu ada di dalam kekuasaannya Hasem. Kita tidak bisa menyimpulkan, memikirkan, atau merumuskan dari pikiran kita yang ada di dalam ruang dan waktu. Makanya saya juga kasih pertanyaan. Kalau misalnya Gan Eden itu di luar ruang dan waktu, apakah ada kematian di Gan Eden? Kalau kita bilang ada kematian, oke, kematiannya setelah Adam dan Hawa makan dari buah terlarang. Lalu kematiannya kematian seperti apa? Nah itu kan kita nggak bisa samakan kematian itu dengan kematian yang ada di dalam ruang dan waktu. Beda, Kak Ferry. Ya, itu yang gini, saya mencoba untuk membuat pagar kepada kita semua supaya kita berhati-hati ketika kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya di luar ruang dan waktu. Ya, kita tahu di luar ruang dan waktu tidak ada free will. Kapan Adam dan Hawa punya free will? Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu pertanyaan lagi, Satan, ular, salah nggak? Kita nggak bisa menyalahkan ular. Pertanyaan saya lagi, apakah ular membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ada yang mau jawab nggak, Kak Ferry? Ini pertanyaan saya, apakah ular membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Ada yang mau jawab, Kak Ferry? Pertanyaannya segini, apakah ular membujuk Hawa supaya Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ada yang mau jawab, Kak Ferry? Oma boleh jawab. Ya, silakan. Kalau menurut Oma memang membujuk supaya terbuka pikirannya mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat. Itu menurut Oma. Iya. Saudara Aba Oma, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain, Kak Ferry? Kalau Oma Lili menjawab, memang iblis membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ada lagi yang lain yang jawab? Silakan, Kak Ferry. Lagi, ya. Ya. Sebenarnya ini si ular itu Ya. Menyampaikan kebenaran sebenarnya. Menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena ular hanya tanya kepada Hawa, apa yang dikatakan Hasem tentang pohon ini kan, ya kan? Nah, Hawa ini tidak memahami benar. Akhirnya ular menyampaikan kebenaran, kalau kamu makan ini, kamu akan tahu yang baik sama yang jahat. Ya kan, kamu akan terbuka pikiranmu. Ya. Ya, jadi sebenarnya ular ini menyampaikan kebenaran akan pohon ini. Pohon yang saya menciptakan itu. Oke. Itu. Jadi ular ini membujuk Hawa makan apa enggak? Enggak membujuk, enggak. Dia hanya membuka ini, akhirnya Hawa sendirilah yang memiliki keinginan seperti itu. Wah, aku bisa tahu ini apa yang baik sama yang jahat. Ya. Ya, saudara Pak Akhi. Ya, Kak Ferry. Jadi perhatikan. Kalau Satan membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, berarti Satan melawan perintahnya Hasem. Apa yang Satan sampaikan? Apa yang Satan lakukan? Satan memberikan pilihan. Satan itu memberikan pilihan kepada Hawa dan Adam tentunya. Karena Hawa dan Adam
itu satu, nggak terpisahkan. Memberikan pilihan. Ternyata yang mereka pilih adalah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Mereka itu 100% tunduk hanya pada ucapan Hasem. Tunduk 100% sama ucapan Hasem. Mereka tuh nggak punya free will. Mereka tuh nggak tahu. Nggak ngerti. Jadi waktu dikasih pilihan sama Satan, mereka juga bingung. Satan bilang kalau kamu makan, nanti kamu seperti Hasem. Mereka sebenarnya bingung. Nah, setelah mereka memilih, nah perhatikan, setelah mereka memilih menurut free will-nya mereka, baru mereka mengetahui, oh ternyata kesalahan itu seperti ini. Oh ternyata memberontak sama Hasem itu seperti ini. Oh ternyata, nah jadi mereka tuh baru terbuka pikirannya setelah mereka makan buah itu. Setelah mereka memiliki free will. Sebelum mereka nggak punya free will. Nggak punya free will. Ini di luar ruang dan waktu, Gan Eden itu mereka nggak punya free will. Sampai mereka makan buah itu, lalu mereka punya free will. Nah, tugasnya Satan, tugasnya ular yang diberikan oleh Hasem adalah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa supaya mereka memilih itu free will-nya mereka. Oke, baru Hasem Todaraba. Nah, sekarang saya tanya lagi Kak Ferry. Kalau memang di luar ruang dan waktu nggak ada free will, harus pertanyaan gini, mengapa ada malaikat yang memberontak? Kenapa kok ada malaikat yang memberontak? Kan malaikat nggak punya free will. Kalau malaikat itu adalah malaikat yang terjadi di Kejadian 6, kita bisa tahu malaikat itu menjadi manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, baru dia punya free will, baru dia berontak. Tapi ini malaikat yang ada di Asamayim, yang ada di luar ruang dan waktu. Kenapa kok dia bisa berontak? Nah, perhatikan KPRI, kita tidak bisa menjelaskan itu, kita tidak bisa memaksakan pikiran kita untuk menjelaskan itu. Yang bisa kita jelaskan adalah begini. Di luar ruang dan waktu, itu tidak ada hari ini, tidak ada kemarin, nggak ada besok. Nggak ada. Nggak ada, jadi nggak ada istilahnya lalu tiba-tiba malaikat memberontak kepada Hasem. Ya, lalu malaikat tersadar satu saat, nggak ada. Jadi nggak ada waktu. Nggak ada kemarin, nggak ada hari ini, nggak ada besok, nggak ada lalu besok pagi, lalu pagi-pagi sekali malaikat berkata, yuk kita berontak sama Hasem. Itu nggak ada, Kafirin. Nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ada kemarin, nggak ada hari ini. Jadi kenapa malaikat bisa berontak? Itu memang kehendak Hasem. Hasem sudah setting, Hasem sudah tetapkan, malaikat itu berontak. Itu saja yang kita bisa jelaskan. Jadi gini, kita harus buat pagar mengenai di luar ruang dan waktu, itu kita nggak boleh jelaskan menurut pikiran kita di dalam ruang dan waktu. Ya, Kafirin ya. Jadi coba Kafirin setting pikiran kita untuk jangan ada di sini nih. Kalau kita menceritakan di luar ruang dan waktu, jangan kita setting pikiran kita di sini. Misalnya kita menjelaskan tentang wahyu misalnya. Dikatakan bahwa di Gan Eden, ya nanti dikatakan begini, orang-orang yang selamat mereka akan tinggal di Gan Eden. Ya istilahnya di Gan Eden lah. Ya atau di Asamayim, di mana matahari bulan tidak ada. Yang menjadi terang adalah cahaya yang keluar dari tahtanya Hashem. Itulah cahayanya. Lalu ada sebuah sungai yang mengalir di sana. Ini di luar ruang dan waktu loh, Kafirin. Ada sungai yang mengalir di sana, lalu di kiri kanan sungai itu ada pohon kehidupan, ya kan? Yang berbuah setiap bulan. Ya, yang mana buahnya menjadi makanan buat mereka supaya mereka nggak mati. Daunnya menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau itu di luar ruang dan waktu, kenapa ada pohon yang daunnya bisa menyembuhkan yang sakit?
apakah di luar ruang dan waktu ada sakit? Apakah di luar ruang dan waktu ada mati? Nah ini kan nggak boleh kita jelaskan dengan pikiran kita yang di luar ruang dan waktu. Jadi sakitnya itu sakit seperti apa? Itu di luar ruang dan waktu, kita nggak tahu, Pak Firman. Kita cuma bisa tahu nanti waktunya ketika itu tiba, baru kita tahu. Ya, matinya seperti apa, sakitnya seperti apa, sembuhnya seperti apa. Itu kita nggak tahu, Pak Firman. Kita tidak bisa mencoba untuk mendeskripsikan. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu yang di luar ruang dan waktu, kita mesti hati-hati. Itu semuanya koridornya Hashem. Ya. Nah, tapi nanti itu akan terjadi, setelah apa? Setelah segala sesuatu selesai dan masih akan memulihkan semuanya. Kita akan hidup sama seperti di kolam haba. Sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Ya. Nah, jadi Khabarim itu bicara tentang pilihan, bicara tentang sangkut paut dengan Yeser Hara tadi. Nah, jadi ketika seseorang memang sudah dari mudanya, dari kecilnya sudah ada Yeser Hara, ya sudah itu memang sudah sifatnya. Jadi Hasem bilang, saya tidak akan hukum lagi. Karena apa? Ya memang dari oroknya sudah ada Yeser Hara. Jadi seseorang itu harus belajar untuk mengetahui, menyadari, dan dia memilih. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Adam dan Hawa waktu itu nggak tahu mana yang baik-baik itu apa, jahat itu apa, nggak ngerti. Sama sekali nggak tahu. Yang mereka tahu adalah apa yang Hasem katakan itu baik. Tapi setelah mereka memilih, baru mereka tahu. Oh, nah, ketika mereka menyadari mana yang baik, mana yang jahat, nah itulah mereka free will. Mereka harus memilih yang jahat atau yang ya. Nah, menyangkut tentang evil inclination ini, Khabarim, kita akan membandingkan Beresit 6 ayat 5 dan Beresit 8 ayat 21. Ketika Hasem mau melakukan sesuatu, Hasem selalu mempunyai tujuan. Di Beresit 6 ayat 5 dikatakan, and the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Sebelum Hasem menurunkan air bah, Hasem bilang begini, aku akan menurunkan air bah. Karena apa? Karena kejahatan manusia sudah meningkat. Dan ternyata manusia itu sudah jahat sejak awalnya. Apa yang dipikirkan manusia itu adalah jahat. Lalu Hasem kirim air bah. Nah sekarang setelah Hasem selesaikan air bah, lalu Hasem bilang begini, aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Karena apa? Karena manusia jahat sejak awalnya. Sama KPI. Ya, alasan Hasem memberikan air bah karena manusia memiliki evil inclination tadi. Ya, imajinasi jahat. Ketika Hasem berjanji tidak akan menghukum dunia, karena apa? Karena kejahatan manusia juga. Alasan yang sama untuk dua tindakan yang berbeda. Menarik nih katanya. Ketika Hasem mau menghukum, alasannya karena manusia jahat. Ketika Hasem bilang, aku berjanji tidak akan menghukum. Karena apa? Karena manusia juga jahat. Sama alasannya, tapi untuk dua tindakan yang berbeda. Nah, Khabarim, from here we learn. Dari sini kita belajar, man was always created with good and evil. Manusia itu selalu dibentuk dari hal baik dan hal jahat. Hasem juga memahami, juga mengetahui bahwa manusia memiliki good and evil. And from now on, dan mulai sekarang, ini adalah tugas setiap manusia untuk memilih yang baik di atas yang jahat. Dan pilihan ini akan mengakibatkan reward
atau punishment. Jadi sudah terjadi exchange in the system of the world. Sudah terjadi pergeseran ya di dalam sistem di dunia ini. Ya, karena apa Kaverim? Karena manusia itu memang sudah dari awalnya dibentuk dengan hal yang baik dan hal yang jahat, dan itu nggak bisa dirubah. Tetapi ini menjadi tugas. Sejak saat itu, ini menjadi tugas setiap manusia untuk begini. Mereka harus memilih yang baik di atas yang jahat. Makanya sampai akhir Parasa, sampai Devarim, sampai kitab Ulangan, Hasem memberikan hal yang sama. Aku memperhadapkan kepadamu pilihan, hidup dan kematian. Pilihlah kehidupan. Jadi Hasem tetap memberikan pilihan kepada kita. Supaya kita bisa mencapai era mesianik, supaya kita bisa mencapai pemulihan yang Mesias berikan nanti, Haverim, kita harus memilih. Hasem bilang, pilihlah kebaikan di atas kejahatan. Pilih kebaikan. Karena ini menyangkut hasilnya. Ya, ini mengakibatkan reward atau punishment kepada kita. Baik, Haverim, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi Beresit 9 ayat 1. Di sini hujannya keras nih, Haverim. Mudah-mudahan suara saya tidak terganggu. Ini cukup keras hujannya. Beresit 9 ayat 1. Vaivarech Elohim et Noah et Banav. Dan Hasem memberkati Noah dan anak-anaknya. Vayomer lahem urufu. Dan berkatalah kepada mereka, berbuahlah dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Urfu. Kaverim, ini adalah mitzvah yang sama yang Hasem berikan. Ini mitzvah pertama ketika Hasem menciptakan Adam. Ini juga mitzvah pertama ketika Hasem menyelamatkan Noah dari air bah. Sama mitzvahnya. Ketika Hasem menciptakan Adam dan Hawa, mitzvah pertama Hasem katakan berbuahlah dan bertambah banyaklah, berlipat ganda. Ini perintah Hasem kepada Adam ketika Hasem menciptakan Adam. Dan perintah pertama yang Hasem berikan kepada Noah ketika Noah selamat dari air bah, sama. Be fruitful and multiply. Saya mau katakan begini, Kaverim. Mitzvah ini buat orang Yahudi ini sangat penting. Bahkan kalau rabi-rabi Yahudi mengajarkan parasa ini, mereka menjelaskan bahwa ini mitzvah buat orang Yahudi ini cukup penting. Orang Yahudi harus beranak cucu. Orang Yahudi harus melahirkan, harus menurunkan keturunan, harus melahirkan sebanyak-banyak. Karena apa, Kaverim? Karena mereka harus menggantikan neshama yang hilang. Banyak orang Yahudi yang binasa oleh Goyim. Bahkan kita lihat ketika Holocaust, 6 juta orang Yahudi binasa. Jadi mereka harus berbuah dan beranak cucu. Harus bertambah banyak untuk menggantikan neshama yang hilang. Ya, Kaverim ya. Ini mitzvah yang harus mereka lakukan. Dan ini tidak pernah cukup, Kaverim. Karena orang Yahudi itu selalu dibinasakan. Kita sejarah membuktikan, sejarah tidak bisa berbohong, Kaverim. Ya, ada orang yang mencoba untuk
memutarbalikkan sejarah, tapi sejarah tidak bisa berbohong. Sejarah membuktikan bahwa banyak neshamot orang Yahudi yang binasa. Selain dari Holocaust, itu juga terjadi di Eropa, terjadi di Rusia, terjadi di daerah-daerah Portugis, ya kabarnya banyak sekali, daerah Spanyol, daerah Portugal. Jadi mereka harus melakukan mitzvah ini, ya. Be fruitful and multiply. Ini secara lahiriahnya, ya, harus berbuah dan bertambah banyak. Ya, nah bagi kita goyim muhafirin, kita juga bisa memiliki dua arti. Arti yang pertama secara lahiriah, kita juga harus kawin dan membangun keturunan. Itu secara lahiriah, ya. Tapi makna lainnya kita juga harus berbuah lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang bisa dirasakan manis oleh orang lain. Ya. Bahkan kita harus banyak berbuah. Ya, sebab dikatakan dari buah-buahnya itulah kita bisa dikenal. Hasem mengenal kita dari buah-buah. Buah-buah yang baik tentunya. Buah-buah yang baik adalah buah-buah yang keluar dari hayim, dari pohon kehidupan. Buah-buah yang baik adalah sesuatu yang keluar dari hasil dari kita belajar Torah, dari kita mengenal mitzvah. Itu yang diartikan dari buah-buahnya. Kamu bisa melihat. Ya, jadi buah yang baik adalah buah yang keluar dari hayim. Hayim itu sesuatu yang ada di Taman Eden. Berbicara tentang kebaikan Hasem. Sekarang berbicara tentang hasil dari belajar Torah. Hasil dari belajar Torah adalah buah-buah yang baik. Be fruitful and multiply. Ya, tetapi secara lahiriah kita juga harus melakukan mitzvah ini. Kawin dan menurunkan keturunan. Karena mitzvahnya seperti itu, hadirin ya. Itu tidak bisa disangkal, hadirin. Sebab pernikahan atau perkawinan itu adalah sesuatu yang dilembagakan Hasem di Asyamayim. Itu bukan hasil buatan manusia. Itu adalah sesuatu yang dilembagakan oleh Hasem sendiri di Asyamayim. Kita memahami, hadirin, bahwa according to the Midrashic explanation, ya, berdasarkan penjelasan Midrashic, this command, perintah ini, mitzvah ini, ya, yang disampaikan di sini, itu disampaikan setelah mitzvah tentang jangan engkau membunuh. Ya, ini hadirin mau memperlihatkan kepada kita bahwa begini, seseorang yang dengan sengaja tidak ingin memiliki anak itu sama dengan ya menumpahkan darah, ya, shedding blood. Jadi seseorang yang dengan sengaja tidak mau membangun keturunan itu sama dia menumpahkan darah, sama dia dengan membunuh. Ini dari Yevamot 63b. Ya, kabarnya. Lalu pertanyaannya begini, Rabbi. Lalu bagaimana dengan seseorang yang for the sake of Hashem, untuk kepentingan Hashem, dia tidak menikah? Itu tidak kita bahas di sini, kabarnya. Nanti kalau ada waktu kita bahas di waktu yang lain, ya, supaya tidak ada dua pembahasan. Ya, karena kan kita tahu juga ada orang yang for the sake of Hashem, untuk kepentingan Hashem, dia tidak menikah. Dia hanya melayani Hashem dengan seluruh hidupnya, dengan seluruh jiwa raganya.
Nanti itu kita akan bahas di yang lain. Ya. Tetapi berdasarkan mitzvah ini, Hafirin, seseorang dia harus menikah, dia harus melahirkan, menurunkan anak. Ya. Bahkan kalau kita lihat penjelasan dari Rabi, Hafirin, itu kompleks, ya, baik sekali, ya. Bahkan dikatakan ketika engkau mempunyai sesuatu pemahaman, bagaimana cara menyampaikan pemahaman, sampaikan kepada anak-anak. Makanya kenapa mitzvah dari Torah itu adalah Ve'ahabta et Adonai Elohecha b'chol levacha u'b'chol nafsecha u'b'chol ma'odecha. Kasihlah Hashem Elohim dengan segenap hatimu, dan Torah yang aku berikan kepadamu harus engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Sebab anak-anak inilah yang menjadi jaminan ketika Hashem memberikan Torah. Ya, supaya Torah itu tidak habis, supaya Torah itu tetap bertahan dari keturunan, dari anak-anak. Moreover, lebih lagi, Ferim, di samping daripada itu, kita tahu bahwa kita sudah belajar di kitab, di Parashat Bereshit, Parashat Sabat yang lalu. Ini saya sampaikan lagi dari Yevamot 62b. The sages, ya, jadi para bijak mengajarkan seseorang yang mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi diri sendiri, dan seseorang yang menghormati istrinya lebih daripada dirinya sendiri, dan seseorang yang mengajarkan anak-anaknya, anak laki-laki dan anak perempuannya, jalan yang benar, dan seseorang yang menikahi mereka di usia, maksudnya usia dewasa, ya, bukan pernikahan dini, tapi di usia dewasa. About him the first state, and you shall know that your tent is in peace. Dan engkau akan mengetahui bahwa tendamu, bahwa rumahmu ada di dalam Shalom, ada di dalam damai. Ya, kabarnya jadi seseorang yang mengasihi istrinya seperti dia mengasihi diri sendiri, yang menghormati istrinya lebih daripada dia menghormati diri sendiri, yang mengajarkan anak-anaknya jalan yang benar, dan menikah pada usia dewasa, dikatakan bagi mereka ada damai, ada shalom. Ya, makanya ini kita ucapkan di dalam berkat di dalam Erev Sabat. Ya, ada berkat, ada shalom, ada kebaikan yang Hashem berikan kepada mereka. Ya, dan dikatakan there will be a peace in his home as it will be devoid of quarrel. Ya, ada damai dan tidak ada pertengkaran, tidak ada dosa. Ya, karena mereka melakukan mitzvah. Ya, nah, kemarin kita sudah belajar ini di Parashat Bereshit. Dikatakan bahwa Ensof itu ada sisi maskulinnya dan ada sisi femininnya. Khabarim lihat yang lingkar putih, yang namanya Chokhmah itu, wisdom, itu adalah sisi maskulin dari Ensof. Dikatakan itu adalah apa yang kekal, ya, benih mula-mula, yang disebut Yod-He, ya, yang awal. Nah, yang merah, lingkaran merah, itu adalah sisi femininnya, Divine Mother, Ima, ya, Rahim, atau Elohim. Jadi, kita sudah belajar saya nggak usah jelaskan lagi, karena kita sudah belajar di Parashat Bereshit. Jadi, Ensof itu ada sisi maskulinnya, ada sisi femininnya. Nah, jadi ketika Hashem membentuk Adam dari kedutaan. Hashem membentuk Adam itu menurut gambar Elohim sendiri, menurut gambar Hashem. Maksudnya apa? Adam itu ada
sisi maskulinnya, ada sisi femininnya. Sama seperti Enso. Ada sisi maskulinnya, ada sisi femininnya. Nah, lalu Hasem memisahkan kedua sisi ini. Kita lihat di Beresit 2:23. Vayomer Adam, Zot Hava'am, Etzem Me'adzamai. Dan dikatakan, Me'is Lukecha Zot. Ki Me'is Lukecha Zot. Because he was taken out of man, diambil keluar dari pria. Hasem memisahkan sisi maskulin dan sisi feminin dari Adam. Ini ayat 23, Pak Ferry. Nah, bagaimana mempersatukan lagi sisi maskulin dan sisi feminin dari Adam? Itu ada di ayat 24. Therefore, shall a man leave his father and his mother. Oleh sebab itu, haruslah seorang pria meninggalkan ayahnya dan ibunya, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ayat 23 dikatakan, Hasem memisahkan. Dan di ayat 24, bagaimana yang dipisahkan ini bisa menjadi satu lagi? Ini yang dinamakan lembaga pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan buatan manusia. Itu pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Hasem di Hasamaim. Untuk apa? Mempersatukan maskulin sama feminin. Dipersatukan. Ya, kabarinnya? Makanya dari kesatuan ini akan menurunkan buah-buah yang baik. Oleh sebab itu, mitzvah ini harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dan dilakukan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Tetapi, Haverim, perhatikan, sebagai praktisi dari Judaism, kita juga harus belajar halakha tentang perkawinan, tentang pernikahan. Ada halakhanya, ya, nggak bisa asal nembak-nembak aja, ya. Di dalam sebagai praktisi Judaism, saya minta kepada anak-anak muda atau mereka yang belum nikah, jangan sembarangan menembak-nembak. Ya, nggak boleh. Di Judaism tuh nggak boleh sembarangan nembak-nembak. Apa sih istilah anak muda sekarang nembak ya? Nggak boleh. Ya, di kalangan Jewish, ya, di kalangan Jewish, kafirin, kalau mereka mengalami kesulitan di dalam perjodohan, mereka konsultasi sama rabinya. Dan rabi itu Hasem berikan seperti gift, karunia khusus untuk bisa mendapatkan jodoh yang pas untuk mereka. Oke. Ya. Jadi anak-anak muda jangan main asal tembak-tembak saja. Ya. Ada yang begitu lagi jangan-jangan. Ya. Ada aturan main yang harus kita ikuti. Ya, kafirimnya. Tetapi segala sesuatu bisa dikonsultasikan dengan para pemimpin, ya, dengan orang tua, dengan bisa melibatkan orang tua, melibatkan para pemimpin dan lain sebagainya supaya kita tidak salah melakukan mitzvah ini. Sebab Rav Saul mengatakan, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena kita melakukan pernikahan ini dalam catatan kita melakukan mitzvah. Mitzvahnya Hasem. Ya, kabarin ya. Baik.
Kita lanjutkan lagi Beresit 9 ayat 3. Kol remes aser huchai lechem yihye le'achla kiyerek esev natati lachem et every moving thing that live shall be for food for you. As the green herb have I given you. Oh, jadi begini Kak Ferry. Sejak zamannya Adam, Hasem melarang Adam untuk makan sesuatu yang hidup. Adam itu hanya diperintahkan makan tumbuh-tumbuhan hijau. Sampai saat Noah itu juga sama. Manusia itu belum makan daging, Pak Ferry. Ya, nah setelah kejadian ini, setelah banjir ini, di dalam Beresit 9 ayat 3 ini baru Hasem berbicara kepada Noah. Every moving thing. Mulai saat ini hanya Noah loh. Noah diberikan izin untuk makan daging. Karena Noah tahu mana binatang yang tame dan mana binatang yang tahor. Tetapi juga ada aturannya. Mereka tidak boleh sembarangan makan hewan. Ya, mereka tidak boleh sembarangan makan bagian dari hewan. Hewan itu harus diolah dulu. Ya, ini bukan bicara soal kosher, bukan. Makanya ada yang namanya 7 Noahide laws. Ada yang namanya 7 hukum Noah. Ya, yang pertama dikatakan do not profane God's oneness in any way. Jangan mencemarkan keesaan Hasem dalam cara apapun. Ya, ini larangan menyembah kepada berhala. Yang kedua, do not curse your creator. Jangan mengutuk Hasem. Jangan membunuh. Nah, yang keempat yang saya mau bicarakan, do not eat a limb of a living. Do not eat a limb of a living animal. Jadi pada saat ini mereka belum tahu yang namanya hukum kosher. Mereka belum tahu cara-cara mengolah makanan kosher dari hewan. Jadi Hasem memberikan aturan, kamu harus sayang sama hewan. Jangan asal bantai begitu aja. Ya, harus ada belas kasihan dengan hewan. Nggak boleh asal potong makan begitu. Ya, bahkan jangan makan mentah-mentah. Tapi harus diolah, dimasak dulu. Ya, dan binatang-binatang yang dimakan adalah binatang-binatang yang tahor dan diolah, nggak boleh langsung. Ya, nah pertanyaannya penting nggak 7 hukum Noah? Penting. Ya, orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa 7 hukum Noah ini penting. Harus nggak kita melakukan 7 hukum Noah? Harus. Setiap kita harus melakukan 7 hukum Noah ini. Ini adalah bagian dari hukumnya Hasem. Ya, jangan membunuh, jangan makan, istilah ini jangan makan darah sebenarnya. Jangan makan binatang yang masih hidup, ya, masih mentah begitu. Jangan mencuri, ya, karena ini bicara soal incest, adultery, ya, ini dilarang, ya, homosexual relation are forbidden. Establish court of justice, ya, jadi jangan menyembah berhala, jangan mengutuk Hasem, jangan membunuh, jangan makan hewan yang masih hidup, jangan mencuri, jangan berzina, dan buat court of justice, ya, buat pengadilan yang benar. Ini 7 hukum Noah. Ya, ini harus kita mengerti, harus kita pahami, dan harus kita lakukan. Ini adalah bagian dari hukumnya Hasem. Ya, dan saya percaya bahwa
ketika kita belajar Torah, ketika kita melakukan misbah, ini juga menjadi bagian yang kita lakukan. Terima kasih. Kabar, kita lanjutkan lagi. Beresit 11, ya, saya lanjutkan langsung ke Beresit 11. Vayechi kol haaretz sava echad udvarim achadim, and the whole earth was of one language and of one speech. Dan seluruh dunia hanya satu bahasa dan satu perkataan. Kita lihat penjelasan rasi, Haberim. Penjelasan rasi, satu bahasa, ya, Sava Echad, itu berbicara tentang the Holy Tongue, bahasa Ibrani. Jadi pada masa itu, seluruh dunia hanya mempunyai satu bahasa, yaitu Lason Hakodes. Setiap orang berbahasa Ibrani. Hanya satu bahasa. Nah, penjelasan rasi tentang Udevarim Achadim, satu perkataan, ini berbicara tentang orang-orang pada masa itu, they came with one plan. Mereka datang dengan satu platform. Mereka mengatakan, he has no right to select the heavenly region exclusively for himself. Mereka berkata kepada Hasem begini, Hasem itu harusnya tidak secara eksklusif mengambil wilayah Shamayim untuk dirinya sendiri. Let us ascend, mari kita naik ke langit, ke Hasamaim, dan berperang melawan Hashem. Itu berbicara tentang one speech. Another explanation of Udevarim Achadim, which is taken to mean words referring to one. Ini adalah kata-kata yang merujuk kepada Hakadosh Baruch Hu. Word regarding the sole being, God in the universe. Jadi mereka ini menentang Hasem. Another explanation of Udevarim Achadim is they spoke sharp. Mereka berbicara tajam. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh Rasi. Mereka menentang keberadaan Hashem. Ya, kabarimnya. Ini penjelasan Rasi. Ya, kita lihat lebih lanjut. Kita lihat penjelasan Radak. According to Bereshit Rabbah 38:6, the plan to congregate and build the tower was already idolatrous in its inception. Ya. Jadi Haberim, berdasarkan Bereshit Rabbah 38:6, rencana untuk mereka berkumpul dan membangun menara itu sudah penyembahan berhala di masanya. Ya. Their argument being that God cannot lay claim to the heaven, to assign only earth as the domain of man. Lihat KPI. Ya, lebih lanjut kita lihat begini. Ini penjelasan Radak. Ya, jadi itu sudah bentuknya itu seperti penyembahan berhala. Kita lihat Avodah Zarah 53. Gemara, Rabbi Yirmiyah bar Abba says that Rav says, Rabbi Yirmiyah bar Abba mengatakan bahwa Rav mengatakan the temple of Nimrod in Ezen, the remnants of the Tower of Babel, see, Genesis 11:1-9, is considered a place of idol worship whose worshippers abandoned in it his time. Jadi sisa-sisa dari menara Babel itu diibaratkan tempat penyembahan berhala yang sudah ditinggalkan oleh para penyembahnya.
ya dalam masa-masa damai mereka, sudah ditinggalkan. Karena apa? Karena itu memang diizinkan. This is despite the fact that when the merciful one scattered the builders of the towers, the situation resembled wartime. Ya. Jadi ketika Hakados Baruhu menyerahkan, menghamburkan mereka yang membangunnya, yang membangun menara Babel itu situasinya ibarat perang. Jadi mereka kabur semuanya. Nevertheless, if they had decided to return, they could have returned. Since they did not return, they evidently choose to abandon the place of idol worship and thereby revoke its status. Ya, maksudnya, ya, kalau mereka mau kembali, kalau mereka rindu mau kembali, ya mereka bisa aja kembali. Tapi karena mereka nggak kembali, mereka tidak ingin kembali, ya akhirnya mereka memilih untuk melupakan, ya. Mereka abandon, mereka menolak the place of idol worship. Ya. Jadi statusnya udah dilupakan, statusnya udah sudah ditiadakan. Jadi begini, intinya Khabarim, sisa dari Menara Babel itu ibarat place of idol worship, ya, ibarat tempat penyembahan berhala yang sudah ditinggalkan. Jadi ini adalah bentuk dari penyembahan berhala, ya, bentuk dari penyembahan berhala, Khabarim. Jadi begini, Khabarim, satu bahasa, mereka berkumpul dalam satu komunitas. Komunitas itu sebenarnya baik, Khabarim. Tapi kalau komunitas itu arahnya sudah salah, tujuannya sudah salah, apalagi kalau komunitas itu sudah menentang Hashem, itu menjadi nggak baik. Ya, Khabarim, ya, menjadi nggak baik. Makanya tujuan dari suatu komunitas itu memang harus jelas. Tadi kita belajar masuk ke dalam teva, masuk ke dalam kata-kata doa dan pembelajaran Torah. Kita masuk, ada Shekinah di sana, ada hal yang indah di sana, ada hal yang ajaib, supranatural, ada keadaan yang luar biasa. Tapi kita harus keluar, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia. Nah sekarang kita bicara soal komunitas. Komunitas baik enggak? Baik, Khabarim. Ya, tetapi kita harus tahu tujuan dari komunitas. Ya, tujuan dari komunitas adalah supaya lewat komunitas itu, Khabarim, kita bertumbuh dan menyenangkan Hashem. Kalau di dalam komunitas tidak ada tujuan yang baik, for the sake of Hashem, untuk kepentingan Hashem, untuk kepentingan bangsa Israel, maka komunitas itu menjadi nggak baik, Khabarim. Ya, saya ingat perkataan Rabi kita, ya, Rabi Sapira. Rabi Sapira bilang begini, kita bukan mengumpulkan neshama, kita bukan hanya sekedar mengumpulkan neshama, tapi kita membangun neshama. Itu tujuan dari Rabi Sapira. Kita menumbuhkan, menaikkan, mengelevasi nesama, membangun nesama, Khabarim. Ya, jadi di dalam komunitas ini bukan, enak ya, kita di dalam komunitas, enaknya kita bisa eref sahabat sama-sama, kita bisa sahabat sama-sama, enak, senang. Kapan nih? Wah, udah dekat, udah mau sahabat lagi nih, mau kumpul lagi, enak sekali. Bukan soal itunya, Khabarim. Tapi pertanyaannya, Khabarim bertumbuh nggak di dalam
komunitas. Nesama Haverim bertumbuh nggak di dalam komunitas? Enaknya dalam komunitas kita bisa lantunkan Tehillim, kita bisa lantunkan Torah, kita bisa lantunkan Sidur. Enak, kita kayak orang Yahudi sekarang kalau kita avodah. Bukan soal di situnya, Haverim. Itu memang salah satunya. Bahwa kita harus belajar melantunkan Sidur, melantunkan Torah, melantunkan Tehillim dan lain sebagainya. Memang itu salah satu bagiannya. Ya, tapi bukan hanya sampai di situ. Sama kita bertumbuh. Ya, sama kita harus bertumbuh. Sampai kita bisa menjadi berkat buat orang Yahudi sendiri. Ya, kita belajar dengan serius. Ya, kalau komunitas itu tidak membangun Nesama, tidak memberkati Israel, ini juga dipandang nggak baik sama Hashem. Ya, nah, jadi apa yang sudah kita lakukan sekarang, Haverim? Mari kita lanjutkan terus. Kita lebih semangat lagi, Haverim. Ya, Haverim yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan mitzvah, itu adalah bagian Haverim. Ya, dan saya mau katakan kita Haverim yang sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan mitzvah, dikatakan bahwa kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi di dalam Judaism itu nggak ada istilahnya mundur. Jadi kalau kita sudah ambil bagian dalam melakukan mitzvah, itu harus kita lakukan. Dan itu menjadi bagian kita. Kita harus melatih terus, dan kita harus semangat terus dengan sukacita, terus belajar, terus meningkatkan kemampuan kita, sama kita dan lain sebagainya. Ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai komunitas. Ya. Jadi sebagai komunitas kita tidak bisa diam. Kita harus bergerak. Kita harus terus meningkat. Kita harus terus berinteraksi. Ya. Jadi tidak menunggu sifatnya. Ya. Harus terus aktif. Ya. Aktif di WA, aktif kapan saja. Ya. Beresit 11 ayat 32. Vayihyu yemei terah Khamez Sanim Umatayim Shana Vayamat Terah Baharan. And the days of Terah were 205 years. And Terah died in. Kalau kita melihat dari penjelasan di chapter selanjutnya, dikatakan bahwa Terah mati di Haran setelah Abraham meninggalkan Haran. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu, Haverim. Ya, dikatakan bahwa Abraham meninggalkan Terah, itu Terah masih hidup. Bukan Terah sudah mati. Terah masih hidup. Bahkan Terah masih hidup sekitar 60 atau 65 tahun lagi di Haran. Jadi Terah itu mati di umur 205. Waktu Abraham keluar meninggalkan Haran, itu Terah masih berusia 145. Jadi masih ada 60 tahun Terah itu hidup dan diam di Haran. Tapi kenapa kitab suci menuliskan bahwa Abraham meninggalkan Haran setelah kematian Terah? Ya. Ini dikatakan begini. Why then does Scripture mention the death of Terah before the departure of Abraham? In order that this matter might not become known to all, supaya ini tidak diketahui semua orang, lest people should say, sehingga orang dapat mengatakan Abraham did not show a son's respect, tidak memperlihatkan respect sebagai anak kepada ayahnya. Ayahnya masih hidup, dia tinggalkan Haran. Ini kan dikatakan enggak menghormati ayah, enggak ada respect sama ayahnya. Tapi Abraham berangkat itu kan karena perintahnya
Hasem yang memerintahkan Abram untuk berangkat keluar dari Haran. Ya. Lalu kenapa dikatakan Tera sudah meninggal ketika Abram berangkat dari Haran? Ya, that is why Scripture speak of him as dead. For indeed the wicked, even while alive, are called dead, and the righteous, even when dead, are calling. Ini alasannya. Ini salah satu pengajaran yang penting di dalam Yudaisme. Dikatakan kenapa? Tera dikatakan mati, kalau dia masih hidup. For indeed, ya sebenarnya, the wicked, orang-orang jahat, ketika dia masih hidup, dia akan disebut mati. Dan orang-orang benar, para sadikin, ketika dia sudah mati, dia masih dianggap hidup. Ya, ini yang penting, yang mau saya sampaikan di akhir Kafirin. Ya, jadi seseorang dipandang mati atau hidup oleh Hasem, itu tergantung dari dia wicked, dia evil, dia jahat, atau dia sadik, atau dia ya. Tapi kan pertanyaan begini, Kafirin. Apa ada orang benar? Nggak ada orang yang sempurna, Kafirin. Sempurna kapan? Nanti Masiah datang baru semuanya sempurna. Tapi kita belajar ketika kita sedek tildok, ketika kita mengejar kebenaran, saya nggak lihat hasil akhirnya, saya lihat prosesnya. Ketika kita mau masuk ke dalam teva, ketika kita mau melakukan mitzvah, ketika kita mau melakukan kebenaran Hasem, mengejar kebenaran Hasem, Hasem sudah melihat kita sebagai kebenaran, sebagai statik. Jadi Hasem melihat bahwa sama kita bukan mati. Nah, dan saya percaya Kafirin bahwa parasat Torah ini menjadi berkat buat kita semua, dan kiranya Kafirin semua mendapatkan berkat dari penjelasan parasat Noah ini. Akhir kata kita akan mengucapkan berkat setelah kita belajar Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechai olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Hasem Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah kehidupan dan memberikan hidup yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Hasem Elohim kami, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Mesias kami Yeshua, kami berdoa. Ya, amin. Amin.